Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di podcast cerita horor. Dan kali ini Mami Furi kedatangan tamu dari Mata Nike Indigo. Nah, sami-sami orang Sunda ya, yang juga indigo dari kecil. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube terbaru Furi Harun Channel dan juga YouTube Mata Nike Indigo ya. Nah, halo Nike. Halo. Gimana nih tadi pas nyampe nih mau nanya sebentar tuh dari lantai bawah ke lantai atas ketemu sama anak-anaknya Mami Furi? Banyak banget. Tapi yang nyamperin tuh cuman 2 orang doang. Oh, cuma 2 anak. Mungkin karena aku ada temen juga yang umurannya lebih ke masih ABG, jadi dia kayak ke kakak gitu, jadi nyamperin. Oke, agak-agak pusing sedikit tadi. Bukan pusing sedikit lagi, itu udah kayaknya, kayak udah pengen dimasukin. Oh gitu. Boleh lah nanti ya sekali-sekali dimasukin sama anak-anak asuhnya Mami. Nah, Nike sendiri ini sadar bahwa kamu itu indigo, bisa melihat makhluk halus itu kapan? Kalau untuk sadarnya itu dari SMP, Kak. Dari SMP. Jadi aku tuh orang tipe anak yang cuek banget nih. Jadi saking cueknya itu nggak bisa ngebedain mana manusia mana hantu. Oh, oke. Gitu. Nah, kebetulan ini sedikit cerita ya. Kebetulan pas waktu di rumah itu aku tuh tinggal cuma aku, mama, bapak, sama adik aku yang cowok gitu kan. Nah, aku berarti totalnya aku tinggal berempat dong, ya kan, berempat. Tapi di dalam rumah itu ada 6 orang. Oh, berarti yang 2-nya hantu? Hantu, tapi aku berpikir itu manusia. Oh. Karena beraktivitas seperti biasanya gitu. Jadi dia menurut kamu tuh orang? Iya, betul. Jadi kayak manusia biasa gitu, beraktivitas seperti gimana sih, kayak layaknya manusia gitu. Nah, pas setelah aku sadar itu kan setiap pagi itu, ini posisinya aku SMP kelas 2, karena dulu sempet pesantren setahun di Bandung gitu. Cuman nggak betah, ditarik lagi ke Tangerang. Kelas 2 di Tangerang. Terus itu kan kalau setiap subuh tuh mama suka bangunin. Suka bangunin sholat subuh gitu kan. Jadi aku tidur sendiri. Nah, kamar mandi. Kata mama, bangun katanya gitu kan. Nik bangun, udah subuh sholat. Iya mah gitu kan. Pas ke kamar mandi, mama masuk kamarnya, itu cewek masuk ke kamar mandi. Iya. Terus aku nungguin di meja makan. Aku bilang, aduh nanti deh ada orang kan di kamar mandi. Terus mama langsung nyamperin aku lagi. Ini anak ya malah tidur di meja katanya. Bukannya ngambil air wudhu. Itu mah ada tante di kamar mandi. Iya. Tante, ih kamu mah suka gitu, kebiasaan kata mama gitu. Kebiasaan kamu, tante siapa lagi katanya. Itu kan bukannya ada saudara. Aku bilang kayak gitu. Saudara dari mana? Kita tuh nggak ada tamu di sini. Tamu. Itu di kamar mandi siapa? Ayo ke mama diantar katanya. Ayo dicek, lihat. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Oh. Terus aku bilang, aku di situ mikir, tapi nggak ngomong ke mama. Maksudnya nggak kekeh gitu. Aku langsung mikir, yang tadi siapa? Sudahlah gitu kan. Ya udah, aku nggak gubris. Udah dari situ berkelanjutan, dan ternyata dan yang bener-bener realnya lagi pas waktu aku lagi makan dan orang tua lagi nggak ada di rumah, aku sama adik aku yang cowok itu kan meja makan tuh ada jendela itu masuk tembus ke kamar mandi sama garasi. Itu dengan enaknya itu setan lewat, terus dia langsung nembus ke tembok. Iya. Nah, di situ aku baru, loh kok dia nggak lewat pintu gitu. Dia nembus. Nah, dari situ aku langsung mikir, berarti itu bukan manusia, itu setan. Itu wujudnya perempuan gitu lah. Biasa kayak kita gitu, nggak yang serem gitu, nggak yang berdarah-darah, itu enggak, normal aja gitu. Cuma dia karena nggak tahu dia jalan atau melayang kan, karena ketutupan tembok, yang aku lihat ya dia kayak gini aja gitu jalan, tapi nembus. Iya gitu, yang aku kaget, loh kok nggak lewat pintu. Nah, dari situ aku mikir, berarti iya. Ini yang namanya setan. Berarti selama ini yang gue lihat itu setan. Kayak gitu. Dari situ tuh aku udah mulai sadar kalau diri bisa ngelihat. Dan gimana tanggapan dari keluarga? Awalnya aku
cerita tuh ke mama. Aku bilang, mah di sini tuh ada 2 orang. Aku bilang, 2 orang siapa? Iya tante yang tinggal. Kata mama nggak ada. Kamu jangan suka halu kata gitu kan. Aku bilang, apa itu setan ya mah? Mana ada setan ya, biasanya namanya orang tua kan pasti ngesampingkan nggak ada lah, terus biar aku nggak takut kan, nggak ada setan di sini tuh, nggak ada, udah itu bukan kali kamu salah lihat. Jadi tanggapan orang tua tuh awalnya aku dibilang halusinasi gitu kan, karena aku sering sendiri main sendiri jadi berimajinasi sendiri gitu kan, sampai akhirnya orang tua ngobrol sama kakek dan kakek bilang, iya ini katanya anak kamu mah dia bilang punya kelainan, memang bisa lihat kata gitu. Memang, dan aku baru ingat lagi waktu kelas 6 SD sebelum aku dimasukin ke pesantren di sana, aku sempat dimandiin sama 5 orang. Bahasanya kalau orang Sunda tuh ajengan. Oh, sama 5 orang ajengan. Supaya apa tujuan mandinya? Katanya tujuan aku dimandiin itu biar aku tuh banyak orang yang sayang. Karena aku waktu SD tuh sering dibully. Di sekolah tuh aku suka nangis. Nah, kakek aku, karena aku cucu pertama kan, katanya kasihan sama aku, akhirnya dikumpulin tuh ajengan di kampung kan, di Bandung tuh dikumpulin. Terus aku juga awalnya nggak tahu kan aku mau diapain. Aku pakai kain gitu, pakai kain samping, terus dimandiin tuh malam-malam habis isya. Terus airnya tuh ada kembang 7 rupa gitu, terus dikasih wewangian gitu, terus dimandiin sambil dibacain Al-Fatihah gitu kan, terus dikepak-kepakin gitu bun-bun aku. Jadi satu ajengan, satu gayung yang ngikut nyiram gitu kan. Nah dari situ memang kayak kebuka semua gitu loh Kak. Jadi kayak semakin tajam penglihatan aku, yang tadinya cuma ngelihat yang biasa-biasa aja, tapi ini langsung bisa ngelihat yang bentuknya aneh-aneh, yang serem-serem, bahkan ya kayak flashbacknya orang kayak gimana, kayak gitu. Nah dari situ aku baru ingat, oh iya aku dimandiin. Nah dan tadinya dan kesininya itu aku pengen ditutup kan, cuman pas aku sharing sama orang yang bisa juga gitu, maksudnya yang tahu juga, kata dia coba kamu minta air lagi sama yang mandiin kamu itu. Kan karena dia yang ngebuka, bahasanya gitu kan, karena dia yang ngebuka dia harus nutup juga. Dan ternyata 5 orang itu udah nggak ada, udah meninggal semua. Termasuk gitu. kakek aku juga gitu. Dari situ jadinya. Cuman sebenarnya kalaupun orang dimandiin sama ajengan, tujuannya buat supaya kamu disayang sama orang, buat pengasihan, enggak serta-merta ngebuka sih. Mungkin karena emang dasarnya kamu udah ada garis keturunan gitu. Nah, kalau dari pihak keluarga sendiri, siapa yang bisa berkomunikasi sama makhluk halus? Itu kakek. Nah, kan berarti pasti ada garis keturunannya. Jadi biasanya kalau indigo itu nurun. Jadi ada misalnya nih contoh kasus ada 2 orang yang dimandiin, yang satu makin terbuka batinnya, kalau yang satu mah ya udah gitu aja. Biasa aja. Nah, tadi bahas tentang masalah kamu pengen ditutup. Karena ketakutan gitu ngelihat sosok-sosok itu. Nggak bisa tidur Kak. Tidur sehari berapa jam? Itu tidur itu menjelang subuh aja. Sesudah menjelang subuh kan nggak mungkin tidur ya, kita sholat subuh. Habis sholat subuh itu baru bisa tidur. Sampai jam 6:30 pagi. Sebentar ya. Berarti malam-malam kamu gelisah. Kakak nggak, mataku bengap. Kenapa tuh? Kurang tidur Kak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, jangan kayak gitu dong. Nanti masa seumur hidup kurang tidur. Iya gitu tuh, mata sampai bengkak gini. Enggak, nanti Mami Furi kasih rahasianya, biar kita tetap bisa tidur nyenyak. Boleh. Rahasianya harus punya hodam banyak buat tutupin. Jangan, kalau buat Kak. Kalau kebanyakan. Enggak sih, temen-temen aja, temen-temen ya, tutupin deh gitu. Jadi akhirnya ngantuk gitu. Berarti sampai sekarang masih tidurnya kurang. Walaupun saking ngantuknya tuh nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Entah ada yang kalau kita kan bahasanya tuh ngeblok ya, ngeblok gitu. Jadi biar orang luar makhluk lain nggak luar nggak masuk gitu kan.
tapi tetap aja yang sudah ada di dalam ada aja dialognya. Jadi yang ngajakin ngobrol lah, yang inilah itu, yang bikin nggak bisa tidur tuh ada aja. Jadi kitanya juga bingung gitu. Aku mau cuek nggak, aku ladenin dianya agresif banget gitu kan. Jadi punya ketakutan sendiri kalau mau tidur tuh. Oh gitu, berarti cocoknya kerjanya malam kali ya kalau tidurnya pagi. Tapi sekarang kamu juga kan kerja juga. Itu di tempat kerja nggak ngantuk? Ngantuk. Oh, di tempat kerja ngantuk. Suka ngantuk gitu. Belum bikin konten. Betul, kalau aku juga konten juga. Bikin konten juga. Kalau kerja di bagian konten kreator. Kerjanya konten kreator. Bikin video, tapi produk ya, bukan setan. Tapi lebih ke produk gitu, lebih bikin video produk. Oke. Gitu. Nah, setelah pengen nyoba ditutup, pernah tapi nyoba ditutup? Udah pernah coba dan nggak bisa. Bukan, maksudnya nggak bisa tuh gini Kak, sempat ditutup, melakukan ritual, dikasih air yasin atau pokoknya air yang udah dibaca-bacain, aku minum, aku mandiin, tapi tetap aja aku lihat mereka, gitu kan, sampai akhirnya si ustadznya itu ngomong, iya kata, sempet Kak, dia ada pernah ngomong, kamu bisa bakalan luntur sendiri gitu, bakal hilang sendiri kalau kamu udah berkeluarga, katanya gitu. Dia bilang, nggak tahu itu benar atau enggak. Kayaknya enggak deh. Berarti dia bohongin gue. Karena banyak orang yang emang indigo berkeluarga ya tetap indigo aja. Punya anak ya tetap indigo kayak gitu sih. Kalau berkeluarga akhirnya luntur kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Mungkin itu pengen membesarkan hati betul. kamu biar kamunya happy. Nah, tapi ngobrolin masalah berkeluarga nih. Gimana? Udah punya pasangan? Kenapa? Ya gitu Kak, pada kabur. Harusnya sebenarnya nggak dibuka di sini ya. Kaburnya gara-gara kamu suka berkomunikasi sama mereka yang nggak kelihatan? Iya, kadang berkomunikasi sama mereka, terus juga kadang dia mau melakukan hal buruk, aku udah tahu duluan. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya dia datang ke rumah gitu kan, aku mau main ya, iya main gitu kan, ngobrol-ngobrol, tapi ternyata aku lihat dia chattingan sama orang lain gitu kan. Abis dari aku dia ketemu sama orang lain, contohnya kayak gitu. Terus kamu omongin, kamu mau ketemu sama cewek lain ya aku gitu? Aku omongin, terus timbulnya ribut dan dia tetap ngotot, enggak kok, lu kata siapa, lu jangan sotoy deh gitu. Lu jangan dengerin setan lu ngomong gitu. Jadi aku selalu dibilang, percaya sama setan, percaya itu sama gue, kata gitu kan. Gue tuh manusia, setan tuh udah mati, dia tuh bisa apa dia bilang ya, manipulasi, katanya gitu. Terus aku bilang, ih kalau emang nyatanya gue punya buktinya mau apa gitu. Jadi ya suka ribut di situ Kak. Jadi nggak pernah lama. Jadi mungkin kalau untuk cewek-cewek indigo tuh butuh pasangannya ya, kalaupun misalnya ada salah ya harus ngaku. Betul. Gitu aja sih ya. Karena kalau nggak ngaku juga percuma. Iya gitu. Lu nggak percaya gitu. Gue tahu gitu. Jadi itu kesulitannya di situ. Tapi mungkin memang belum ketemu aja. Belum ketemu. Karena banyak kok cewek-cewek indigo yang punya pasangan gitu. Biasanya pasangannya itu kalau nggak yang cuek banget, yang nggak terlalu mempermasalahkan dan memperdulikan dunia indigonya, adalah pasangan yang emang seneng dengan dunia-dunia spiritual. Betul. Gitu, sehingga kemana-mana ritual atau doanya bisa bareng gitu. Bisa yang satu server lah ya. Nah, kayak gitu. Di YouTube Mata Nike Indigo ini udah jalan berapa lama? Kalau untuk jalannya sih mulai aktifnya lagi baru tahun-tahun ini, karena kemarin 2 tahun belakangan kita sempat vakum Kak, karena dari tim kita lagi down banget kan, habis kehilangan bapaknya, almarhum bapaknya, jadi kita sempat vakum dan mulai aktif lagi tahun-tahun ini. Tahun-tahun ini. Pengalaman paling horor selama penelusuran atau bikin konten? Pengalaman paling horor itu waktu aku penelusuran di laut Kak, di Laut Banten, Serang Banten. Itu aku pernah ngonten ya, karena emang aku baru pertama kali ini Kak. Jadi biasanya tuh aku kalau ngonten itu di tempat-tempat yang
rumah angker, rumah sakit angker, pokoknya yang tempat-tempat angker Di darat lah ya. di darat lah ya bahasanya gitu kan. Nah ini aku mau coba di laut, dan itu baru pertama kalinya. Itu collab tuh sama salah satu channel juga di sana. Biasa lah ya, mediasi gitu kan, maksudnya mediumisasi terus kayak gitu. Sukma aku tarik. Nah, ketariknya kayak gimana? Ketariknya itu jadi pas ini yang seingat aku gitu, pas aku lagi nerangin di situ dulu di tempat apa. Aku kan karena memang aku nih ngonten di villa ya, jadi di villa terbengkalai gitu bekas tsunami. Nah jadi villanya ini deket banget sama bibir pantai, bener-bener deket banget, jadi ombaknya itu nyiprat ke si teras villa itu. Nah di situ pas aku lagi di halamannya lagi ngonten, lagi nerangin, aku ngelihat dari laut itu kan, laut itu luas banget gitu ya. Aku ngeliat dari laut itu ada cahaya hijau. Aku langsung, kan mataku minus, ditambah minus kan. Aku itu apa kok hijau gitu. Aku memastikan, tanya ke salah satu teman aku gitu kan, salah satu tim aku. Itu apa deh kok warnanya hijau dari tengah-tengah laut? Dia bilang, oh itu pantulan cahaya, katanya gitu kan. Terus aku bilang, cahaya dari mana, kan nggak ada kapal, nggak ada lampu gitu kan, tuh bener-bener darat ada laut lepas gitu kan. Nah tuh cahaya hijau tuh lama-lama deket dan kayak seorang putri, Kak. Oh, mulai jelas tampaknya. Mulai jelas tuh. Pakaiannya seperti apa? Pakaian tuh kayak kemben warna hijau. Oh, kayak bonekanya Mami ya? Iya, tadi yang di bawah, betul. Oke, yang di bawah. Berarti ada mahkotanya? Iya, pakai tapi kecil. Nah, rambutnya tuh ditengahin gitu, diikat, terus dia bawa-bawa kotak. Kotak warna coklat gitu, dia begini. Jalan gitu kan. Nah, pas lama-lama tuh dia deket-deket. Aku di situ tuh katanya aku bengong, sama sekali nggak bergerak gitu kan. Disadarin sama anak-anak, kakak bangun, kayak itu aku diam, bener-bener diam. Tapi yang aku rasain, maksudnya yang aku lihat emang itu cewek makin lama makin deket. Tapi aku ngeliat ke belakangnya, Kak, itu ekor ular. Oh, nyiblorong itu. Iya, ke belakang itu ekor ular. Jadi ininya cewek cantik kok, pas kan jadi dari laut tuh jalan-jalan tuh sampai ke halaman itu, aku ngeliat ke belakangnya kok dia ininya ular gitu kan. Aku langsung di situ aku langsung kesadar, karena aku ada punya pengalaman yang berbau ular itu, aku nggak itu, Kak. Kenapa? Ada sensitif gitu. Aku ada pengalaman pribadi soal ular gitu kan. Nah, akhirnya pas dia datang terus dia langsung masuk ke aku. Nah di situ aku katanya nggak sadar sampai beberapa menit dibangunin, sampai dipanggil-panggil. Itu Sukma aku tuh nggak maksudnya aku nggak bangun sampai aku sadar, tapi sadarnya tuh aku setengah, dan aku ngerasain itu, Kak. Tapi aku nggak bisa mengucap gitu, aku nggak bisa bilang gue siapa gitu, nggak bisa gitu kan. Jadi kayak orang linglung gitu. Kayak orang linglung. Sampai akhirnya kita menyudahi untuk ekspornya. Akhirnya kita pulang. Di pulang tuh kita sempat nyasar, Kak, pulangnya. Nah, pada saat kerasukan sosok beliau ya, nggak ada orang yang mengembalikan. Maksudnya orang yang paham bagaimana caranya supaya sosok itu pulang ke laut. Pada saat itu nggak ada, Kak. Pada saat di tempat itu nggak ada, karena kita masih awam banget untuk main di laut. Gitu kan. Masih awam banget, nggak ada. Akhirnya kita balik ke rumah, dan di rumah tuh kita udah bener-bener untuk aku pribadi sih, aku ngerasa udah ini bukan aku gitu, kayaknya ada sesuatu yang hilang di aku kan. Sampai akhirnya tim aku inisiatif untuk memanggil salah satu konten kreator yang paham sama berhubungan dengan laut gitu kan. Oh iya. Berarti kalau kamu sama sekali nggak kenal gitu ya, nggak tahu gitu kan. Pokoknya cuman mungkin lihat-lihat di cerita-cerita doang gitu kan. Aku sama sekali nggak tahu gitu kan. Akhirnya si salah satu konten kreator ini bantuin aku lah, dia lakuin ritual kayak gitu, dan penjemputan Sukma ya gitu. Dia aspro juga, dan alhamdulillahnya aku ketarik gitu. Dan cerita dari dia, aku ini ada di dalam goa katanya, dan di situ tuh aku diikat, Kak. Katanya aku tuh diikat, jadi di dalam goa itu goanya tuh gelap banget, kanan dinding-dindingnya itu banyak obor gitu. Nah, aku tuh ada di ujung goa yang di atasnya itu ada lubang gitu, lubang cahaya gitu. Nah aku di situ
katanya aku diikat di bangku kayak anak sekolah SD gitu. Terus di sama temen aku itu katanya aku jemput pulang. Nah jemput pulang tuh akunya bingung, katanya kamu siapa, kok jemput aku di sini gitu. Akunya juga nggak kayak orang nolak lah, aku kan tempatnya di sini gitu. Tapi kamu kan diikat katanya. Akhirnya aku dilepasin dan aku ditarik dari arah ujung sana. Ada kayak, kalau dia bilang sih dayang-dayang gitu Kak, karena dua orang itu sama pakai kemben juga. Di sininya ada kayak ular. Bukan, kayak mahkota gitu. Oh, kayak gelang. Iya, kayak gelang yang gitu. di sini ya. Katanya dia jalan, terus dia bilang mau dibawa mau dibawa kemana ini anak ini, katanya. Anak ini apa dia bilang? Kalau nggak salah tuh anak ini tuh intinya anak ini udah mau dibawa sama si ibu katanya. Sama si nyai apa ibu, dia bilang kayak gitu kan, kata temen aku, karena aku kan nggak sadar gitu kan. Dan akhirnya aku ditarik, nggak tahu dia lakuin ritual apa, akhirnya aku ditarik dan alhamdulillahnya aku bisa sampai sekarang. Bisa selamat. Itu 2 minggu. Jaraknya itu 2 minggu aku kayak gitu. Jadi pada saat sukmanya diambil, apa yang kamu rasain? Yang aku rasain itu bener-bener linglung. Aku nggak tahu harus ngapain, dan aku 2 minggu nggak kerja sampai dikeluarin. Oh, dari tempat kerja sebelumnya? Iya, dari tempat kerja sebelumnya aku dikeluarin gara-gara aku nggak masuk. Karena aku nggak masuk tuh karena memang aku nggak tahu aku harus ngapain. Oh iya. Jadi tapi kalau makan gitu? Enggak juga. Jadi makan kalau dipaksa sama adik aku, Kak makan. Makan pun aku biasa cuma sendok sup udah kenyang gitu. Terus kalau malam katanya aku suka cekikikan sendiri. Terus aku suka bilang katanya suka aku begini sendiri gitu. Iya, kayak orang linglung lah. Iya, kayak gitu. Dan mungkin tim aku juga ngelihat aku sedih kan, nggak kayak biasanya. Itu kita sempet 2 minggu tuh kita kosong, nggak ngonten sama sekali, nggak ada sama sekali. Nah, jadi ini juga pelajaran buat temen-temen yang konten kreator yang seneng bikin ya konten-konten di area laut. Biasanya sosok-sosok seperti ini itu datang untuk mengambil sukma. Karena orang-orang yang modelan kamu atau anak-anak indigo itu disenengin sama makhluk halus. Karena kalian itu bisa menembus dimensinya mereka. Nah, kesalahannya dari tim adalah tidak melakukan ritual atau upacara terlebih dahulu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ritual di laut, ada tata caranya supaya para penjaga, dewa-dewi, nyai-nyai yang ada di laut ataupun ibu ratu, ibaratnya apa? Mempersilahkan kita minta izin di tempatnya beliau kayak gitu. Jadi kalau sudah izin mah biasanya aman. Itu bahaya loh. Itu bahaya. Jadi syukur alhamdulillah kamu ketemu dengan orang yang tepat. Yang bisa meminta izin sama beliaunya untuk melepaskan. Karena kalau orang yang nggak punya kedekatan khusus susah. Yang ada nanti di temen kamu ikut diserang gitu. Iya, itu juga alhamdulillah banget karena udah 2 minggu Kak, bayangin lama banget itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain di rumah tuh. Nah, terus lanjutannya itu seperti apa? Selain kalau Astral Project itu yang melakukan berapa orang? Itu tuh kemarin ada kakak sepupu sekaligus tim aku, terus si konten kreator itu teman aku juga konten kreator juga, sama aku, total 4 berarti 4 orang. Kayak gitu. Jadi posisinya akhirnya mereka bisa ngelepasin ikatan gitu. Dan setelah kamu ditarik gimana tuh pada saat sukma kamu kembali? Pas balik lagi tuh aku ngerasa pas aku melek tuh buka mata itu terang banget. Jadi kayak nyawa aku tuh balik lagi gitu loh. Jadi kayak pokoknya terang banget. Jadi kayak orang baru bangun tidur terus ngeliat tuh wow jadi terang gitu, nggak lesu gitu, nggak yang biasanya aku kalau kurang tidur tuh kayak lunglai, lemes. Ini aku kayak orang semangat banget. Orang semangat. Oke. Tapi kamu kapok apa masih pengen bikin konten di laut? Pengen sih. Karena aku penasaran Kak gitu kan. Karena selama ini kan kita konten di darat. Pas di laut tuh ada atmosfernya beda. Betul. Itu energinya tuh beda juga gitu kan. Dan pengen ketemu
nggak pengen ketemu sih, maksudnya pengen kenalan langsung sama beliaunya gitu. Dan mau minta maaf sih lebih tepatnya gitu kan. Aku ada salah, aku atau tim aku nih gitu yang, tapi kok info yang didapat nih ternyata tim aku kayak salah. Apa ya salahnya? Dia buang permen karet. Gitu, dia kan magang makan permen karet si kameramennya. Terus dia langsung buang bekasnya itu dicemplungin gitu Ke laut. Iya, digituin. Nah, iya, dia baru ngaku pas setelah kita ngelakuin penjemputan Sukma itu. Dan dia ngomong, iya gue salah. Kata, kalau diem-diem aja, dan ternyata dia pun dihantuin. Dihantuinnya seperti apa? Dihantuinnya tuh dia kan di rumahnya tuh ada keponakannya yang masih bayi. Itu katanya sering nangis, terus udah gitu di rumahnya sering ada yang kayak orang nyetel musik sinden gitu. Oh, gamelan. Iya, kayak gamelan gitu, kayak neng gitu kan. Terus udah gitu dia bilang perasaan dia kan juga dia orang Jawa. Cuman orang tuanya nggak pernah nyetel itu gitu kan. Kok dia selalu denger, dan yang denger dia doang. Nah, dari situ tuh makanya dia bilang, oh apa jangan-jangan iya, dan dia akhirnya mengakui itu kalau dia yang buang permen karet. Dan kita sempat omelin sih, lu lain kali kalau di laut tuh jaga jaga etika gitu, jangan boleh buang, jangan sembarangan. Iya. Gitu. Nah, berarti sosok itu sekarang udah nggak mengikuti kalian? Nggak tahu deh Kak. Tapi setahu aku sih udah enggak. Cuman waktu itu pernah Kak, waktu kapan satu tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Itu aku kemasukan dan adik aku yang agak peka juga ngelihat ada ekor ular katanya. Dan aku emang agak sensitif ya sama ular ya, balik lagi tuh. Dan si adik aku bilang, Kak Nike kemasukan, tapi dia kok kayak belaga, kayak ratu gitu. Dari cara bicaranya, dari tingkah lakunya dia katanya gitu. Terus aku bilang, pas aku sadar, masa sih emang ada apa di sini? Nggak ada apa-apa. Toh aku nggak lihat sosoknya itu gitu. Dan pas dan katanya juga yang pernah collab sama aku, dia pernah lihat katanya aku yang jaga ini ular katanya gitu. Katanya, ini kan aku nggak tahu karena aku tadi kan yang Kak Furi suruh masuk ular. Makanya saya bilang masuk aja karena di sini banyak ular. Oh gitu Kak? Iya. So, tadi waktu di bawah kan aku bilang masuk aja karena maksudnya di sini tuh banyak juga kan, aku seneng ritual di laut, doa gitu sama temennya. Tapi kalau aku lihat dia bukan sosok yang mau ngeganggu, malah sosok yang ngejagain. Jadi soalnya dia nggak pernah nampakin ke aku. Iya, jadi kalau misalnya mungkin kalau kayak tadi posisinya kamu kayak linglung dan lain-lain itu kan dia marah. Tapi kalau sosok yang tadi aku lihat di bawah, ya dia nggak marah, dia ngejagain kamu aja. Makanya saya bilang masuk aja, di sini banyak gitu. Makanya pas tadi kamu bilang di bawah, kamu mention patung saya yang di bawah. Betul. Ini sosoknya kayak gini, dalam hati lah kan lu juga yang ngikutin gitu juga. Sama berarti. Bodor gitu. Nah, kalau sosok-sosok seperti itu sih biasanya memang dari pantai selatan. Jadi kalau orang-orang indigo biasanya ada turunan ya, ada terah tertentu. Nah kalau kamu misalnya dari Sunda, pasti terahnya ada hubungannya dengan Siliwangi. Dan Siliwangi juga kan erat kaitannya dengan pantai selatan gitu. Jadi jangan dianggap sesuatu yang dari sisi yang negatifnya, seperti misalnya pesugihannya, seneng makan tumbal, mengambil manusia. Enggak kok, kalau ibu tuh enggak seperti itu. Ibaratnya kalau ratu itu sangat baik, sangat adil, bijaksana, mungkin ada oknum-oknumnya yang seperti begitu gitu. Jadi ya emang yang ngejagainnya ular. Itu yang bagus, yang kuatnya ya. Kalau yang teman-teman kamu yang hantu-hantu yang kayak boneka-boneka saya tadi, ya itu ya lucu-lucuan. Iya, itu mah bilang anak ya gitu. Anak-anak asuh gitu.
seperti itu Kak. Berarti bener ya, soalnya aku setiap kemasukan tuh pasti ular terus Kak. Oh gitu? Iya, yang aku mendesis, yang aku pernah waktu aku ngonten di bunker Jakarta Barat itu, ya sebelumnya aku nggak tahu kalau itu ada penunggu ataupun yang raja yang di situnya itu gitu, siluman ular gitu, aku nggak tahu gitu. Tapi pas aku ketemu itu udah kayak ketemu besti. Gitu kan, aku langsung berkelok-kelok kayak ular. Berkelok-kelok. Agak sensitif sama ular tuh. Padahal jujur ya di dunia nyatanya aku takut banget sama ular Kak. Iya, saya juga takut. Ngeliat aja itu geli banget, bukan geli, takut ngelihat apalagi bersentuhan. Kayak gitu. Mau komunikasi sama yang ada di belakangnya? Jangan Kak, nanti aja rusuh. Biar kita ngedengerin desis-desis. Jangan Kak, nanti jadi segmen berikutnya. Di segmen berikutnya, iya. Kalau mereka itu sebenarnya kalau sosok pendamping itu bisa diajakin rusuh, bisa diajakin kalem. Iya. Apalagi kalau ini kan memang ada ininya dari putri-putri gitu kan. Nah. Jangan dong. Kayak gitu. Karena kalau Mami Furi sendiri kan Mami Furi bisa berkomunikasi tapi nggak memasukkan ke badan, nggak bisa gitu. Jadi kalau ada temen-temen yang mediumship gitu suka iseng, biar ngobrol gitu kan, nanya-nanya, mungkin mau nanyain jodoh, kamu masih jauh apa enggak? Kayak gitu. Kalau pesan, kamu udah pernah berkomunikasi dengan sosok yang di belakang kamu belum? Untuk aku pribadi belum, karena aku belum pernah lihat. Jadi dia tuh nggak pernah nampakin Kak. Jadi ya. Karena kamunya takut katanya. Karena kamunya takut dan kamu menganggap bahwa ular itu adalah sesuatu yang negatif. Iya. Betul. Padahal sebenarnya banyak banget ular yang baik, kan sama ya kayak sosok-sosok mereka tuh, ada yang putih, ada yang hitam, ya ibaratnya ilmu orang tuh. Nah, ini tuh beneran yang pengayom, pengabdi, dan kalau kamu menemui sesuatu hal yang yang di luar batas kemampuan kamu, beliaunya juga bisa membantu gitu. Ya mungkin awalnya dari diganggu itu dulu, terus akhirnya disuruh jagain, karena mungkin tugas kamu tuh ke depannya bakalan banyak rintangan di tempat-tempat penelusuran, ketemu sama macem-macem bentuk dedemit kayak gitu. Jadi baik ya. Baik, cuman dia nggak mau menampakkan diri karena memang kamu selalu menganggap ular itu sesuatu yang negatif. Iya, karena untuk aku pribadi takut. Jadi ngelihat aja takut, apalagi bentuknya begitu, maksudnya setengah manusia setengah ular, pingsan kali aku. Cakep kok dia. Nah, itu bisa menambah keanggunan kamu loh. Emang iya. Tapi ada Kak, waktu itu sempat ada cerita juga. Aku tuh kalau malam nih kadang tergantung nih, ada yang masuk ke akunya tanpa disadar ya, tanpa disengaja gitu ya, masuk ke dalam tubuh aku. Kadang kulit aku tuh kayak bersisik gitu Kak. Gitu. Ini yang dilihat sama yang satu rumah sama aku kan. Tapi aku ngeliat enggak, tapi dia lihat, ih lu kok bersisik sih, emang lu nggak pakai body lotion ya? Hah, enggak kok, itu kok lu kayak ular deh gitu. Jadi aku kadang suka, apa sih, emang iya gitu. Tapi padahal aku sendiri nggak ngerasain itu, tapi orang lain, orang yang terdekat aku yang ngerasain itu. Dan aku kalau tidur tuh kadang suka, orang-orang tuh kan ngigo, kalau aku tuh kayak gimana sih kalau ular berdesit gitu. Iya, jadi aku tuh emang iya ya. Aku bang, besok-besok kalau buat tidur coba deh videoin, aku pengen tahu gitu kan. Iya. So kata sepupu aku yang tidur sekamar sama aku tuh bilang, katanya aku kayak gitu, makanya aku ih serem banget tuh sampai kayak gitu. Mungkin dia juga pas mau videoin juga dia posisinya nggak ngeh kali, pas mau videoin kamunya udah keburu normal lagi kan. Itu kan nggak terus-terusan kayak begitu gitu ya. Nggak apa-apalah, minimal sekarang kan kamu udah ngerti siapa yang ada.
makasih banget. Siapa jadi, yang aku ada udah di kebuka belakang. gitu. Jadi udah tahu gitu. Iya, jadi kan kita sebagai anak indigo pasti akan banyak agenda ke depannya, banyak tempat yang pengen kita datangi. Betul. Jadi kalau pesen dari Mami, kamu kan masih muda, kita itu harus punya junjungan ya, leluhur ya, tentunya berdoa cuman sama Allah, tapi kita didampingin sama leluhur-leluhur yang ada di darat, di laut gitu, di udara kayak gitu. Jadi dimanapun kita akan dijagain. Jadi harus punya hubungan yang baik tuh sama semuanya. Kayak gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong nih masalah pesugihan ya. Itu kan sekarang tuh lagi tren banget di mana-mana pesugihan mulu, orang Lagi Indonesia booming tuh banget suka kepo. Cuman kamu juga ada pengalaman tentang pesugihan di kehidupan sendiri. Ada. Pesugihan apa tuh? Jadi singkat ceritanya sih, tetangga aku di kampung, dia ngelakuin pesugihan sama siluman monyet. Sama monyet gitu. Udah lama banget ternyata dia ngelakuin itu. Jadi salah satu korbannya almarhum papaku. Oh, emang papa kenapa tuh waktu itu? Waktu itu papa meninggalnya tabrakan mobil. Saksi yang ada di dalam mobil itu nenek, almarhum nenek, dua om aku dan satu yang jadi om yang jadi papaku sekarang. Oh, oke. Iya gitu kan, dan mereka tuh ngomong gitu, memberi kesaksian kalau mobil yang dikendarain papa aku tuh memang enggak kencang, tapi dari arah berlawanan itu ada mobil truk dan itu pun enggak kencang juga posisinya, sama-sama nyantai. Tapi tiba-tiba katanya kata om aku ini yang jadi papaku, dia si papa aku tuh ngelihat di jalan ada monyet lagi nyebrang. Oh. Itu posisinya di Jalan Ciloto, Puncak Cianjur. Puncak Cianjur. Jadi bapak bilang ada monyet iya, gitu. Iya gitu kan. Jadi kata dia, monyet. Jadi banting setir ke kanan, ke jalur sebelah kanan, akhirnya ditabrak sama truk. Dan yang meninggal anehnya kok kenapa papaku doang? Yang lainnya nggak ada luka-luka, cuman luka-luka kecil doang gitu kan. Jidatnya ketusuk sama di truk itu kan ada teralis depan truk itu kan, bumper truknya. Logika aja ya, itu kan nabrak begini masa itu yang ininya bisa nyampe ke ini aku, ke papa. Oh. Langsung nancep kacanya, dan mobilnya itu tuh yang rusak tuh kaca sebelah papaku doang. Yang sebelah sini tuh enggak, aman-aman aja. Dan mobilnya sih sampai sekarang ada, cuman udah dijual gitu kan, karena udah nggak mau inget-inget lagi. Nah ternyata sebelum kejadian itu, papa aku tuh memang posisinya kan mau jemput aku di Bandung saat itu. Nah di Bandung itu yang namanya orang desa ya, kalau setiap datang orang kota kan pasti heboh gitu kan, bisa nyampe kemana gitu kan, diumumin lah gitu kan. Nah si papaku datang. Nah si orang yang melakukan pesugihan ini datanglah bertamu ke rumah, bawa pisang satu sisir, gitu kan, pisang satu sisir. Terus sajiannya monyet tuh, hati-hati. Iya. Nah terus almarhum nenek aku memang udah mengetahui kalau si orang ini melakukan pesugihan. Nah nenek aku kebetulan lagi lagi pengajian gitu, jadi nggak bisa ngingetin si almarhum papaku untuk jangan terima apapun dari ini orang. Itu kan dia lupa bilang nih. Nah akhirnya namanya ada tamu, ibaratkan dia bertamu kan. Kalau di sana kan kalau bertamu pasti berbawaan ya, dia bawa terus dia kasih ke papaku, ya papaku nggak tahu apa-apa ya diterima sama dia. Oh makasih ya gini. Nah bibi aku tahu, tapi dia juga lupa ngasih tahu, ingetin ke papaku. Nah sama papaku dimakan lah satu pisangnya. Ya mungkin menghargai kan, gitu kan, menghargai. Nah anehnya tuh jadi sebelum papa aku makan pisangnya, ini orang nih, ini cerita dari bibi aku, nih orang kok maksa, katanya ayo mas dimakan, katanya dimakan, sok, katanya mangga dimakan, katanya. Kata papaku ntar aja, saya baru nyampe nih, emang kapan pulang, katanya. Nanti sore, dia bilangnya gitu, katanya. Oh kok buru-buru banget? Iya soalnya besok ada kerja lagi, katanya gitu kan. Nah terus
dia maksa tuh untuk nyuruh makan. Akhirnya papaku mungkin nggak enak, dimakan lah itu pisang satu. Nah di situ udah, nah pas dia udah pulang, nah sorenya ketemu kan sama nenek aku, dan nenek aku belum diceritain sama bibi aku kalau dia habis dikasih pisang sama itu orang. Nah pas papa aku mau pulang lagi ke Jakarta gitu, si bibi aku keingat, baru bilang ke nenek katanya, "Mak, itu si Mas kasih pisang katanya sama si Mang," katanya. "Loh, terus kamu biarin?" "Iya, tuh dimakan." "Astagfirullahaladzim, iya hari kamu," katanya, "kok nggak dikasih tahu, ya Allah," katanya. "Mana dia mau perjalanan jauh," katanya. "Ya Bapak mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah." Itu nenek aku sih udah panik, udah khawatir kan. Dan akhirnya nenek aku memaksakan untuk ikut, karena pada saat itu kan ya feelingnya udah jelek. Ya, sorry, aku salah. Jadi akhirnya si nenek aku ikut lah gitu kan, ikut karena untuk memastikan almarhum papa nggak apa-apa nih gitu kan. Tadinya papa mau berangkat cuma berdua sama om yang jadi papaku gitu kan. Akhirnya nenek aku ikut, kakek aku ikut, sekalian mau ke Jakarta juga. Om aku 2 mau kerja di Jakarta juga sama om aku yang adiknya papa. Jadi di mobil tuh 1, 2, 6 6 orang, 2 supir. Pergilah ke Jakarta. Nah pas nyampe di Cianjur, belum kan nggak terlalu jauh ya dari kampung aku ke Cianjur. Pas mau ke Cianjur, nah itu dia, nenek pun jadi saksi di situ, katanya jalannya nyantai kok, nggak gimana-gimana. Di situ tuh nenek udah curiganya, ya Allah jangan sampai ada apa-apa gitu, karena dia udah berpikiran jelek aja ke orang. Ya itu dia tadi, papaku langsung ngeliat monyet, dan yang denger papaku nyebut iya ada monyet gitu, itu yang di sampingnya, yang itu jadi papaku sekarang gitu kan. Dia memang menceritakan, iya sebelum kejadian tabrakan itu papanya Nika memang pernah emang nyebut katanya ada monyet nyebrang. Jadi dia menghindari monyet, kan ditanya, "Kamu apaan sih Mas?" gitu, kata adiknya, "Itu ada monyet," gitu. Jadi langsung banting setir, ya itu dia sampai kecelakaan. Dan pada saat itu anak kecil yang ada di kampung, yang namanya anak kecil nggak ada dosa ya. Dia ngelihat pas keranda papaku dinaikin, saya mau digotong mau ke makam, itu anak kecil tuh ngeliat di atas keranda itu ada monyet. Ada monyet katanya, monyetnya tuh warna abu-abu katanya, gede katanya, lagi duduk tuh katanya di atas. Anak kecil tuh bilang di atas pocong katanya gitu. Nah di situ ya keluarga aku masih belum ngeh, maksudnya termasuk mama aku masih belum sadar kalau emang papaku tuh mungkin dijadikan tumbal sama si orang ini. Tapi si orang ini masih tetap ada sampai sekarang, masih ada, padahal udah tua banget. Kalian nggak ngomong apa gitu supaya dia diingetin nggak melakukan hal-hal kayak gitu? Karena gimana ya, untuk ngobrol sama dia takut. Kak, iya gitu, takut akhirnya nanti kita yang jadi tumbal. Betul. Tapi Kak, yang lebih epicnya lagi, ini orang itu udah pergi haji. Jadi dia tuh pernah satu ketika dia pergi haji, karena di kampung kan dia yang paling kaya nih. Malu dong kalau nggak pergi haji. Nah akhirnya dia ikutan lah tuh pergi haji. Tapi cuman dia doang, istrinya nggak diajak gitu kan. Pas dia pergi haji, kebetulan dia satu kloter sama tetangga aku juga nih, yang sekarang sih orangnya udah almarhum ya. Dia satu kloter sama dia pergi ke haji. Nah pas mau terbang pesawatnya, itu ada aja kendalanya. Katanya dia nggak jadi pergi lah, minta pulang lah, dia ngerengek nangis kayak anak kecil. Sampai akhirnya kata tetangga aku ini, "Udah tuh Mang, ayo," katanya, "kan nggak enak, kita udah ditungguin masa sama jamaah yang lain cuman gara-gara Amang jadi batal," katanya. Akhirnya dipaksa dia untuk naik pesawat. Sampailah di sana. Baru hari pertama dia udah garuk-garuk Kak. Katanya dia udah garuk-garuk, dia ngerasain gatel segatel-gatelnya kan, dia udah garuk-garuk kayak gini. Terus ditanya sama si tetangga, karena emang dia kan yang satu kloternya, ditanya katanya, "Mang, Ari Amang kenapa?" katanya. "Kenapa garuk-garuk?" "Nggak tahu nih, ratel," katanya gitu kan. Nah udah tuh, itu hari pertama itu nggak nyampe hari kedua kok gitu. Pas hari pertama itu, pas dia lagi mau keliling Ka'bah itu, tawaf. Iya, nah dia di situ katanya dia udah mulai gatal, itu gatal-gatal hebat.
Nah, akhirnya sama si tetanggaku ini dibawalah ke tenda, tenda gitu kan, dibawa ke tenda, katanya ditanya, "Emang kalau emang nggak kuat, udah istirahat dulu aja," katanya gitu kan. Nah, nggak sengaja nih ada orang sana ngelihat, kan dia pakai ikrom gitu ya, dia ngelihat ada ekor di belakang si orang ini. Iya, orang ini gitu kan. Si orang Arab tuh bingung gitu kan, kok ada ekor gitu kan. Nah, dia bisik-bisik ke temannya, nah terus ditranslatein ke tetangganya itu, emang dia kenapa sebelumnya gitu kan, kenapa kok dia ada ekor. Nah, si tetangga aku nggak percaya, pas dibalik begini, loh kok dia kayak orang kaget juga, loh kok bener ada ekor. Nah, dia semakin hebat gatel-gatelnya, tiba-tiba dia berubah jadi monyet. Terus Berubah bener-bener, ini aku dapat cerita dari si ini orang ya, sebelum dia meninggal. Dia jadi dia kan pakai baju, terus dia berubah jadi monyet, terus bajunya tuh kayak jatuh ke lantai dan ada monyet di situ. Gitu, ada monyet, terus monyetnya tuh udah jingkrak-jingkrakan gitu kan. Nah, dipegangin dah tuh sama si tetangga aku, katanya, "Ya Allah Amang," katanya, "emang Amang ngelakuin apa selama ini?" Katanya, "kok bisa kayak gini?" Kata gitu kan. Padahal dia tahu kalau si Amang ini ngelakuin pesugihan, cuman untuk memastikan aja gitu kan. Dan si sama ustadz di sana, dia dibacain, nah terus nggak mempan tuh, dia nggak berubah lagi, nggak berubah wujud lagi. Akhirnya sama si tetangga aku ini dibisikin ke kuping tuh monyet, dibilang, "Mang, sebenarnya saya udah tahu Amang tuh ada bersekutu sama iblis," katanya. "Ya udah tuh Amang sekarang tobat, ini tuh di tanah suci," katanya, "ini tuh di rumah Allah. Nah, Amang mohon deh ke Allah," katanya, "tobat deh Amang," katanya, "nggak akan ngelakuin kayak gini lagi. Pokoknya Amang janji sama saya ya, kalau sesampainya kita nanti di sana di kampung," katanya, "Amang jangan jatuhin korban lagi, siapapun itu, apapun itu," katanya gitu kan. Pokoknya, dan nggak boleh beli macam-macam lagi, pokoknya nggak boleh duit yang dari dia hasil itu nggak boleh dibagi ataupun dikasih ke orang-orang gitu kan ya. Akhirnya dibisikin kayak gitu, terus monyet ngangguk dan dibantu sama ustadz sana. Akhirnya dia jadi manusia lagi dan dia malu banget katanya. Dia nunduk dan dia bilang ke si tetanggaku, "Mang, tolong beja ya," kata ke jangan dikasih tahu sama orang. Ya, kata ke orang-orang, katanya, "Saya janji, iya Mang, pokoknya Amang minta maaf ke Allah," katanya, "Amang tobat di sini," katanya gitu kan. Akhirnya dia udah tuh napas kembali ke Indonesia lagi, ke kampung. 6 bulan berjalan lancar, itu aman-aman aja, itu desa aman, tentram, nggak ada jatuh korban. Setelah 6 bulan jatuh korban lagi. Nah, orang pada curiga dong, ini pasti kerjaan ini orang, tapi ada yang nggak percaya, lah ini kan udah haji, udah tobat, misalnya udah haji, kok lo masih ngelakuin kayak gitu lagi, kan udah tobat juga, kata. Dari situlah karena saking keselnya si tetangga aku ini ngejaga rahasianya dia, sampai akhirnya dia ceritalah ke istrinya kalau dia tuh sebenarnya di Mekah. Iya, di Mekah tuh udah dikasih ajaib ya sama Allah kan, udah dilihatin wujud aslinya, cuman dia nggak kapok sampai sekarang. Kayak gitu. Dan korban terakhir ini almarhum istrinya sendiri. Istrinya kenapa dikorbanin? Mungkin dia udah nggak ada orang lagi di sana, dan di sana tuh memang udah nggak ada orang. Dia mau nyari istri baru kayaknya. Bisa, kakak. Jangan sampai kamu nanti jadi istrinya. Enggak dong, jangan dong. Di istrinya ini dikorbaninnya gimana katanya? Kalau dengar berita yang aku dapat dari kampung itu, istrinya tuh awalnya sakit, tapi sakit itu nggak wajar. Katanya setiap menjelang maghrib dia itu kayak bertingkah laku kayak binatang, kayak monyet. Yang padahal dia udah lumayan tua lah ya, tapi kenapa ya kalau orang kayak gitu awet muda ya? Awet muda. Iya, si suaminya, tapi istrinya tuh udah agak tua banget kan. Dan jadi yang awet muda cuman si suaminya doang. Iya, betul gitu kan. Dan padahal tuh kalau dia tuh seumuran sama almarhum kakek aku aja udah nggak ada gitu, udah 70 tahun lebih. Dan dia masih sehat walafiat sekarang gitu kan. Nah, istrinya tuh bertingkah laku kayak monyet gitu. Lagi sakit dia jingkrak-jingkrak gitu. Sampai akhirnya kata orang-orang tuh udah tahu sebenarnya, cuman dia nggak pernah mau speak up gitu karena ya takut jadi tumbal kan. Nggak lama katanya meninggal itu di sininya kayak ada bekas
Cakaran. Iya, cakaran monyet. Oh. Udah langsung dan itu pun tumbal. ajengan pun bilang katanya yang dikubur tuh bukan istrinya tapi gedebong pisang. Katanya gitu. Jadi Istrinya dibawa ya ke alam sana gitu. Aduh, itu emang pesugihan yang meresahkan ya. Iya, itu. Cuman ya kita memang sulit untuk untuk mematahkan atau memutuskan hubungan dengan mereka Iya. kalau emang sudah membuat perjanjian gitu. Nah, sampai habis berarti ya, habis keluarganya juga. sampai benar-benar keluarganya habis, dan terakhir aku dengar juga nenek kamu ya Iya, yang meninggal. belum lama ini. Aduh, itu sih udah itu keterlaluan ya, banget sih. Mudah-mudahan sih almarhum nenek aku sih nggak jadi korbannya dia ya. Cuman aku sih seujonnya ya, tapi yang mudah-mudahan ya, walau alam yang mudah-mudahan sih nenek aku nggak jadi korbannya dia ya, emang bener-bener murni ya. Aku ngelihat tapi 2 minggu nenek aku meninggal tuh, kita tuh keluarga terutama cucu-cucunya tuh mimpiin tentang monyet semua. Itu Mimpinya kayak gimana? Sampai aku tuh aku mimpi ngelihat nenek aku tuh makan durian sama monyet itu. Dan ciri-cirinya monyet itu tuh seperti kapur, tau nggak, beruk. Beruk sama monyet kan beda ya kan? Beda. Kalau monyet kan kecil, kalau beruk tuh agak gede. Terus dia warnanya abu-abu monyet gitu. Iya, dia makan durian sama monyet. Terus kata aku, ih Nek ngapain, katanya. Dia kuliahnya di agehan ya katanya. Nah tuh monyet juga suka katanya, doyan katanya. Nih kan aku dipanggil Mila kan. Nih buat Mila katanya. Enggak bekas monyet lah, nggak mau Mila, kata aku gitu. Terus kata nenek aku, nggak tahu kenapa nenek aku pas dalam mimpi itu, pas dia masuk ke dalam, dia ngomong gini, isukan sahadei. Gitu ngomongnya, dan aku nggak tahu artinya apa. Oh, besok siapa lagi Nah gitu iya, dan korbannya. itu maknanya aku nggak tahu yang dimaksud siapa lagi itu apa. Nah kebesokannya adik aku yang satunya mimpi juga. Dia mimpi di kampung juga ada pohon gede katanya. Di pohon itu digantungin foto-foto kita. Ada foto aku juga, ada foto nenek aku. Fotonya itu berdiri, tapi foto nenek aku itu agak ngeredup. Jadi mungkin logikanya yang udah pada nggak ada tuh ketutup fotonya. Nah yang masih ada tuh fotonya berdiri. Nah salah satunya itu ada foto aku di situ katanya. Nah di bawah pohonnya itu tuh ada kepala tengkorak itu pada berjejer. Serem banget deh itu. Wah. Ada yang ngasih tahu kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, tapi udahlah, kamu sekarang udah di sini, udah di Tangerang, udah jauhin sama orang-orang model dia kayak datang, gitu. Kak. Kemana? Ke rumah waktu itu. Ngapain? Sampai badan aku habis tuh, Kak, bekas cakaran. Habis tuh pada luka-luka karena aku nyakarin diri aku sendiri katanya. Oh. Aku kesurupan monyet. Dan dia tuh katanya mau ngambil aku. Karena di sana, jadi dia tuh ngambil yang wetonnya apa ya, pokoknya dia ada pernah ngomong katanya dia ngambil tumbal yang sesuai sama itunya dia, apa sih pokoknya wetonnya, dan salah satunya itu aku termasuk persyaratan yang dia mau tumbalin. Kamu wetonnya apa? Aku sih nggak tahu weton apa, cuma aku lahir hari Jumat sih. Nah aku nggak tahu tuh weton Jumat Kliwon. Biasanya yang dicari itu Jumat Kliwon atau Jumat Pon, tapi sebetulnya sih random aja. Cuman mungkin dia ngerasa kamu itu sebagai ancaman nggak sih? Karena kamu kan speak up gitu. Iya sih. Terakhir ketemu sama orang itu kapan? Kemarin belum lama, tanggal 17 Desember. Nggak salaman kan? Enggak. Iya. Enggak nyapa juga. Dia datang ke acara nenek aku. Misalnya ke tahlilan nenek aku datang. Ya teman-teman, begitulah ya, ternyata di lingkungan kita, percaya nggak percaya, masih banyak orang yang melakukan praktek pesugihan. Ciri-cirinya sih sebenarnya kalau dilihat secara mata orang normal tuh biasanya jarang ibadah, kedua juga seneng membagi-bagikan sesuatu. Betul. Ya ngasih makanan atau apa, tapi setelah dia ngasih makanan, orang tersebut langsung celaka gitu. Jadi meninggalnya memang
memang seolah-olah seperti kecelakaan. Betul. Padahal sebenarnya itu pekerjaannya mereka. Ya kita nggak mau nuduh, nggak mau suuzon. Tapi kalau misalnya kamu punya cerita yang mirip-mirip, kalian juga bisa share ya di kolom komentar atau mungkin bisa DM ke Instagram Furi Harun. Kita sama-sama doain mudah-mudahan Mata Nike Indigo makin banyak subscribernya. Amin. Dan yang bapak-bapak itu nggak usah datang-datang lagi, ya nggak ketemu lagi, nggak ganggu lagi. Dan kalau memang benar, selama ini dia sudah berbuat hal yang buruk, ya pasti Nike dan keluarga juga bisa melihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Ya. Oke, pesan-pesannya nih terakhir buat anak-anak Indigo yang kayak kamu nih masih labil, kadang pengen ditutup, kadang udah oke, apa tuh? Kalau untuk pesan-pesannya sih buat kalian yang Indigo juga sebenarnya jangan takut ya, karena sesungguhnya setan itu sama kita tuh lebih tinggi kita ya. Balik lagi, cuman ada kelemahan setan yang mungkin orang-orang lain nggak tahu. Apa tuh? Kelemahannya dia tuh sebenarnya kalau ngeliat kita dia sial. Sial itu gini loh, aku pernah jadi cerita lagi. Jadi aku pernah gitu. Jadi tuh aku ngelihat dia, ini belum lama ini gitu kan. Aku ngelihat dia dan dia ngeliat aku, gitu kan. Nah jadi energinya dia kalau misalnya aku ngelihat dia nih dan aku tahu kronologinya dia kenapa atau apa, itu energinya dia tuh berkurang dan dia kayak kalau ibarat kita mah dia sakit. Dia sakit gitu kan, dan di situ dia kebanyakan kalau setan yang benar ya, dia malah menghindari anak Indigo. Tapi kalau setan yang penasaran, arwah penasaran, malah dia yang mendekati kita untuk dia mau menyampaikan atau dia mau spill dia kenapa atau minta tolong atau gimana. Tapi kalau misalnya setan yang benar, dia malah takut gitu, karena bagi dia kita ancaman. Kalau kita nggak ituin dia, nggak deket sama dia, atau malah kita sengaja deketin dia, dia malah takut karena energinya dia yang harus, dia kan energi yang dia dapat makanan sehari-hari itu kan emosional kita. Kalau kita emosi, makanan buat dia kan. Tapi kalau kita yang nggak emosi, ya dia nggak dapat makanan. Iya. Gitu sih. Gitu. Pesan aku jadi nggak usah takut. Nggak usah takut ya, anak-anak Indigo dimanapun, yang penting kita tetap eling, tetap waspada. Oke, makasih ya Nike ya. Ceritanya udah panjang, banyak, semoga bisa bermakna buat kalian juga. Dan kalau punya keluarga atau anak mungkin yang Indigo, disupport ya, jangan dianggap aneh atau dikata-katain. See you on the next episode. Bye-bye.